Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyakit autoimun pada paru-paru, yaitu penyakit paru interstisial. Penyakit autoimun. Pada kasus yang langka, penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dapat menyebabkan penyakit paru interstisial granuloma di paru-paru, di mana kondisi ini disebut dengan nodul rheumatoid atau nodul paru. Granuloma ini merupakan kelainan pada tubuh yang terjadi akibat peradangan. Granuloma dapat muncul di berbagai bagian tubuh seperti paru-paru. Penyakit paru interstisial atau interstitial lung disease, selanjutnya disebut ILD, adalah kelompok penyakit paru-paru yang ditandai oleh pertumbuhan jaringan parut pada organ paru-parunya. Penderita penyakit paru interstisial akan mengalami penebaran jaringan interstisial, yaitu jaringan di sekitar alveoli. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan elastisitas jaringan paru-paru dan berkurangnya kapasitas paru-paru sehingga fungsi pernapasan menurun. Penyebab ILD dapat dikelompokkan sebagai penyakit autoimun, paparan terhadap zat-zat yang dapat merusak parenkim paru seperti asbes, tembakau, kelainan genetik, dan idiopatik. Patologi penyakit paru interstisial. Patologi adalah proses terjadinya suatu penyakit. Pendekatan klinis pada pasien dengan kecurigaan ILD diawali dengan anamnesis secara rinci untuk mencari tanda dan gejala, progresivitas, dan penyakit komorbid. Penyebab pasti dari sebagian besar penyakit paru interstisial belum teridentifikasi, tetapi mereka diyakini memiliki keterkaitan dengan faktor risiko, salah satunya adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun yang dapat menyebabkan penyakit paru interstisial adalah dermatomyositis dan polimiositis, rheumatoid arthritis, skleroderma, dan lupus. Gambaran klinis umum dari penyakit paru interstisial adalah sesak napas dan tachypnea atau bernapas dengan cepat, lalu cyanosis, yaitu kondisi ketika jaringan tangan, kuku, dan bibir tampak berwarna kebiruan karena kurangnya oksigen di dalam darah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai patofisiologi dari penyakit paru interstisial. Nah, penyakit paru interstisial ini disebabkan karena kerusakan di daerah interstisium. Interstisium ini berada di antara alveoli dan jaringan kapiler atau pembuluh darah kecil berupa lembaran tipis darah yang menutupi paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan kerja paru-paru pada keadaan normal dan pada keadaan penyakit paru interstisial. Pada keadaan normal, oksigen akan melintasi ruang interstisial, kemudian masuk ke dalam aliran darah, dan selanjutnya akan diedarkan ke organ vital di dalam tubuh. Sedangkan pada penyakit paru interstisial, ini akan menyebabkan ruang interstisial menjadi meradang dan terbentuknya jaringan parut, sehingga paru-paru akan menjadi lebih kaku dan interstisial menebal. Nah, kerusakan tersebut mengakibatkan oksigen menjadi lebih sulit untuk masuk ke dalam aliran darah, yang pada akhirnya akan terjadi penurunan fungsi paru-paru karena alveoli tidak dapat melakukan pertukaran gas, sehingga penderita itu akan merasa sesak lebih dari biasanya. Selanjutnya, ini merupakan klasifikasi berdasarkan penyebab penyakit paru interstisial. Nah, salah satunya ini dapat didorong dengan adanya penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini merupakan penyakit di mana sistem kekebalan tubuh akan menyerang sel-sel yang sehat. Nah, ini SSC-ILD. SSC-ILD ini merupakan salah satu tipe skleroderma. Skleroderma ini merupakan penyakit autoimun yang dapat dikatakan langka yang ditandai dengan terbentuknya fibrosis atau jaringan parut. Komplikasi yang paling sering terjadi itu pada paru dan jantung. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai patofisiologi pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Pertama-tama, masuknya faktor perjalanan ke dalam paru-paru. Selanjutnya akan terjadi luka atau inflamasi dan mengaktifasi sistem imun. Sel-sel imun dan sel inflamasi yang diaktifkan akan mengeluarkan sitokin, kemokin, dan faktor-faktor pertumbuhan yang menyebabkan aktivasi fibroblast, diferensiasi sel-sel endotel dan epitel menjadi myofibroblas.
saat sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari cedera dan infeksi justru malah menyerang jaringan ikat. Kondisi ini memicu sel-sel di dalam jaringan ikat untuk memproduksi kolagen dalam jumlah yang berlebihan, di mana faktor pertumbuhan yang menyertai yaitu TGF-beta. Efek dari TGF-beta ini akan menstimulasi sintesis ECM dengan memproduksi berbagai kolagen. Saat produksi kolagen meningkat drastis, kolagen akan menumpuk di organ. Akibatnya terbentuk fibrosis, yaitu muncul pengerasan dan penebalan pada organ paru. Proses fibrosis ditandai dengan produksi berlebihan dan deposisi dari kolagen tipe 1, 3, dan 4, dan ECM lain, dan makromolekul jaringan ikat, termasuk COMP, glikosaminoglikan, kenascin, dan fibronektin. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada patogenesis dari ILD. Patogenesis sebagian besar ILD, terutama pneumonia interstisial idiopatik, masih belum diketahui. Secara umum disepakati bahwa untuk banyak ILD, beberapa bentuk cedera pada sel epitel alveolar memulai urutan patogenetik. Hal ini dapat mengakibatkan respon inflamasi dan ditambah dengan upaya perbaikan dari paru-paru menghasilkan jaringan parut dan perubahan struktural. Akhirnya bertanggung jawab untuk gejala klinis dan kelainan fisiologis. Cedera awal dapat terjadi melalui saluran udara dengan menghirup serat mineral atau debu seperti yang terjadi pada penyakit paru-paru akibat kerja. Cedera juga dapat terjadi sebagai akibat dari sensitivitas terhadap antigen yang dihirup, baik dari lingkungan maupun sumber pekerjaan, yang merupakan kasus H pada pneumonitis hipersensitivitas. Sebagai alternatif, rute cedera dapat melalui sirkulasi karena kemungkinan besar terjadi pada penyakit vaskular kolagen, ILD yang diinduksi obat, dan juga penyakit imunologi lainnya. Jika cedera terbatas, ALTI mungkin membalikan kecenderungan deposisi kolagen dan fibrosis, memulihkan integritas membran basal epitel, ILL, dan membalikan kelainan fisiologis. Dalam pengaturan cedera lanjutan, bagaimanapun proses perbaikan terus didorong oleh sitokin proinflamasi dan profibrorik berdering 100 Recher dilepaskan oleh sel inflamasi. Sel epitel berkembang biak, memiliki komponen matriks yang mengakibatkan proliferasi lanjutan fibroblast, deposisi kolagen, dan obliterasi kapiler interstisial. Ini disamakan dengan penyembuhan luka. Tetapi dalam hal ini proses perbaikan yang ditandai dengan fibroproliferasi yang tidak terkendali, tidak dimatikan. Pada luka kulit, pembentukan kembali epitel di atasnya mematikan proses perbaikan, menunjukkan bahwa homeostatis epitel di dalam paru-paru mungkin memiliki peran penting dalam proses reparatif. Konsekuensi klinis dan fisiologis terbukti pada tahap cedera akut serta pada tahap yang lebih kronis. Selama tahap kronis, fibrosis interstisial dan intraalveolar terjadi kolaps alveolar. Meskipun urutan patologis ini berlaku untuk banyak entitas, ada pengecualian penting. Misalnya pada limfangioleukomyomatosis, amyloidosis, dan karsinomatosis limfangitik interstisium masing-masing diinfiltrasi oleh otot polos, fibril amyloid, dan sel-sel ganas. Pada beberapa gangguan pengisian alveolus, kita baiknya berharap untuk munculnya fibrosis interstisial dan intraalveolar, sel darah merah, eosinofil, eksudat lipoprotein, atau sel ganas untuk mengisi ruang alveolar. Perlu diperhatikan juga bahwa deposisi kolagen yang biasanya melibatkan dinding alveolus mungkin juga berada di lokasi intraluminal. Deposisi kolagen intraluminal sering terjadi pada fibrosis paru-paru idiopatik, bronkiolitis obliterans yang menyebabkan pneumonia, pneumonitis hipersensitivitas, dan pneumonia kasinofilik, dan selama fase pengorganisasian sindrom gangguan pernapasan akut untuk menyebutkan beberapa penyakit lain. Epidemiologi penyakit paru interstisial. Karena penyakit paru interstisial ini termasuk ke dalam penyakit yang langka, sehingga dalam penelitian epidemiologinya ini masih sangat terbatas. Seperti yang kita tahu, penyakit paru interstisial ini merupakan kelompok penyakit paru-paru seperti
IPF atau idiopathic pulmonary fibrosis, hypersensitive pneumonia, dan sarkoidosis. Di sini ada penelitian menurut Silva tahun 2009, di mana di New Mexico, Amerika Serikat, insiden terjadinya penyakit paru interstisial ini sekitar 30 per 100.000, di mana perkiraan sepertiganya ini merupakan penyakit paru IPF atau idiopathic pulmonary fibrosis. Insiden penyakit paru interstisial ini lebih tinggi untuk laki-laki dibandingkan perempuan. Di Jepang, terjadinya penyakit paru interstisial ini sekitar 4,1 per 100.000, dan di Finlandia ini sekitar 7-12 per 100.000. Kemudian di Amerika Utara dan Eropa, kasus IPF dan sarkoidosis adalah kasus yang paling umum. Lalu, frekuensi relatif terjadinya kasus hipersensitif pneumonia ini lebih tinggi di Asia, khususnya di India sekitar 10,7-47,3%, dan di Pakistan sekitar 12,5%. Lalu selanjutnya, frekuensi relatif terjadinya penyakit jaringan ikat menunjukkan variabilitas geografis terbesar, mulai dari 7,5% kasus di Belgia hingga 33,3% kasus di Kanada dan 34,8% kasus di Arab Saudi. Ada faktor pencetus dan resiko dari penyakit paru interstisial, yaitu terjadi peradangan dan terbentuknya jaringan parut di sekitar alveoli, sehingga menyebabkan alveoli menjadi kaku dan tidak dapat mengantarkan oksigen ke aliran darah untuk menyebarkannya ke seluruh tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan hal tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, atau jika sudah tumbuh jaringan parut pada sekitar alveoli, maka tidak dapat diperbaiki lagi. Adapun obat-obatan yang dapat memperlambat kerusakan. Tetapi penyakit ini jika sudah ada, biasanya fungsi paru-paru itu tidak dapat kembali seperti semula. Maka dari itu disarankan untuk menanggulanginya adalah dengan melakukan transplantasi paru-paru. Adapun kerusakan pada jaringan paru-paru itu sendiri yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain. Yang pertama adalah asbestosis, di mana terjadinya peradangan dan jaringan parut itu dalam paru-paru akibat menghirup serat asbestos. Kemudian ada black lung disease, penyakit paru-paru interstisial yang diakibatkan karena menghirup debu dari batu bara. Kemudian ada silikosis kronik, penyakit paru akibat menghirup mineral silika. Kemudian ada hypersensitivity pneumonitis, terjadi peradangan pada alveoli karena menghirup substansi yang menyebabkan alergi atau iritan lainnya. Kemudian ada desquamative interstitial pneumonitis, yaitu peradangan paru-paru yang biasanya itu terjadi karena merokok atau terjadi pada orang-orang yang merokok. Kemudian ada faktor resiko. Faktor-faktor ini yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit paru interstisial, yaitu yang pertama ada usia. Biasanya penyakit itu seringkali muncul pada orang dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika bisa terjadi pada anak-anak dan remaja. Kemudian yang kedua ada paparan senyawa berbahaya di lingkungan atau di lingkungan pekerjaan, di mana orang-orang yang bekerja di bidang pertambangan, konstruksi, atau pertanian seringkali terkena bahan kimia yang berbahaya bagi paru-paru. Dan kondisi ini dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit paru-paru interstisial. Kemudian yang ketiga ada riwayat keluarga atau keturunan. Banyak beberapa bukti yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki resiko terkena penyakit paru interstisial jika terdapat salah satu keluarganya yang pernah mengidap penyakit tersebut. Kemudian yang keempat adalah orang yang merokok atau perokok.